Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang waktu Indonesia Barat pukul 2 ya, pada siang hari ini kita memulai kembali pelajaran kajian membaca kitab dengan judul Qisasul Anbiya lil Atfal. Nah, program ini sebenarnya sudah berjalan kira-kira 2 tahun ya, Mbak Nov ya. Waktu itu memang kita tidak membuka untuk umum gitu. Nah, dalam perjalanan waktu dari peserta yang tidak banyak itu, kemudian beberapa ada yang berhalangan begitu, dan sehingga pesertanya jadi tinggal dikit gitu. Nah, karena itu ini memulai masuk di bulan Syawal ya, kita membuat format baru. Jadi membaca kitab ini nanti bisa diikuti siapa saja yang ingin gabung gitu. Nah, karena ini yang dibaca adalah bahasa Arab gitu ya, sehingga nanti bagi ibu-ibu yang sudah punya sudah punya background bahasa Arab, jadi sudah pernah belajar bahasa Arab ya, baik dari pesantren maupun belajar-belajar di kelas-kelas yang ibu-ibu ikuti gitu, nanti boleh mencoba membaca gitu. Misalnya saya mau coba baca 1 paragraf gitu, boleh. Nah, bagi yang misalnya masih ingin mendengarkan dulu gitu ya, ya insya Allah nanti dalam perjalanan waktu, karena buku ini sebenarnya diulang-ulang kosakatanya, itu nanti kita akan sering ketemu kosakata yang berulang-ulang gitu. Nah, buku ini bercerita tentang kisah-kisah ya para nabi. Jadi ada 2 seri buku ini. Ada seri Qisasul Anbiya lil Atfal, jadi kisah-kisah para nabi. Memang ini disetting untuk bahasa anak. Jadi meskipun dalam bahasa Arab, tapi kalau kita pahami sebetulnya bahasanya itu sangat sederhana gitu. Cuman ya karena bahasa Arab bukan bahasa kita, jadi terasa belum familiar karena bukan bahasa kita. Tapi sebetulnya pengungkapannya itu sangat sederhana untuk anak-anak. Kemudian ada satu lagi, itu Qisasul Quran lil Atfal. Jadi kisah-kisah dalam Quran itu ada yang khusus para anbiya, ya para nabi. Ada juga yang selain nabi itu. Misalnya siapa? Cerita Korun misalnya ya, cerita Luqman, cerita Fir'aun. Kemudian ada cerita Ya'juj Ma'juj misalnya, Dzulqarnain. Nah, itu nanti dibahas di buku yang satunya lagi. Kan Quran itu sebetulnya 70%, hampir 70% isinya kisah. Ya, isinya kisah, selain ayat-ayat hukum, ayat-ayat akidah gitu ya, cerita tentang hari kiamat, tapi itu hanya 40%-an gitulah, antara 30-40%. Nah, 50, 60 sampai 70% itu isinya memang kisah-kisah. Bisa kisah-kisah para nabi yang itu diulang-ulang di beberapa surat. Misalnya cerita Ibrahim ya, itu ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ibrahim sendiri, ada di surat Al-An'am, ada di surat As-Saffat misalnya, Asy-Syu'ara gitu ya. Nanti cerita Nabi Nuh misalnya itu juga diulang-ulang, ada di surat Hud, ada di surat Nuh, ada di surat As-Saffat juga, di Asy-Syu'ara, dan di beberapa surat yang lain itu.
Nah, karena ini sudah berjalan kurang lebih lah ya 2 tahun, jadi ibu-ibu yang sudah pernah belajar itu sudah menyelesaikan sampai kisah Nabi Yunus. Kalau kita lihat di buku yang saya bawa ini, karena sepertinya beda versi antara di PDF dengan di buku yang saya pegang, itu di halaman 296. Karena itu ibu-ibu kalau ingin, misalnya supaya nggak ngelihat ke PDF terus ya, boleh juga nanti PDF ini akan dibagi oleh Mbak Novi ya, bisa ibu-ibu japri atau nanti misalnya masuk grup atau gimana. Nah nanti silakan di print sedikit-sedikit gitu ya. Jadi pas kita pembelajaran itu bisa dicoret-coret bukunya ya, coret dikasih jenggot gitu, misalnya apa artinya ini gitu. Mungkin gitu untuk pengantar ya Bu. Saya ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas partisipasinya di kelas ini. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung baca di halaman 267 kalau di buku saya. PDF sudah di Mbak Novi itu. Jadi kita baca tentang kisah Nabi Yusuf. Teacher mute. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Musa alaihi salam. Jadi ini cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Dakhala Banu Israila ila Misra ma'a jaddihim Ya'qub. Artinya Bani Israel masuk ke Mesir. Misra itu Mesir ya. Ma'a jaddihim bersama kakek mereka Yakub, yaitu Yakub. Nah, karena kita sudah membahas cerita sebelumnya tentang Nabi Yusuf, ya, Nabi Yunus. Nah, dari Nabi Yusuf itu kita mengetahui siapa Bani Israel itu, ya. Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Israel itu ada yang mengartikan dari kata asro yusri, ya, di surat Al-Isra itu ada nama surat Al-Isra kan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa itu. Nah, asra yusri itu berarti perjalanan di waktu malam. Maka ada istilah Isra Mi'raj, itu adalah perjalanan di waktu malam. Nah, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub karena Nabi Yakub itu punya hobi suka jalan di tengah malam. Itu pemahamannya pertama. Yang kedua, Israel itu terambil dari bahasa Ibrani. Artinya Abdullah, hamba Allah, hamba Tuhan itu. Nah, sehingga Bani Israel itu artinya adalah anak cucu Nabi Yakub. Nah, anak Nabi Yakub siapa? Anak Nabi Yakub? Yusuf dan 12. Yang ada 12 itu, salah satu diantaranya adalah Yusuf. Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf. Nah, ini kalau di cerita Nabi Yusuf itu kan mereka asalnya dari Palestina, ya. Kemudian Nabi Yusuf bermain dengan saudara-saudaranya itu, kemudian dimasukkan ke sumur, ya kan? Lalu akhirnya ditemukan orang, akhirnya kan terus pindah ke Mesir, kan itu? Mesir ya. Dan beranak pinak di Mesir sampai terjadi pemerintah Mesir dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas di bab sebelumnya. Namun nanti ya sedikit-sedikit mungkin bisa saya sisipkan lagi. Nah, jadi itu Banu Israel tadi. Nabi Yusuf pindah ke Mesir dengan saudara-saudaranya, termasuk Nabi Yakub juga diajak ke Mesir, kan gitu.
Nah, karena ini sekarang menceritakan tentang bagaimana anak cucunya Nabi Yakub itu berkembang biak di Mesir. Dakhala Banu Israila ila Misra. Anak cucu Nabi Israel itu Nabi Yakub atau Bani Israel itu masuk ke Mesir ma'ajadihim Yakub bersama kakek mereka yaitu Yakub. Wa aqamu bi Misra hatta asbahu yatahakkamuna fi sarwatil biladi famalaku al-aradiyah. Aqamu itu kata kerja dari mukim. Kalau ibu-ibu pernah mendengar istilah mukim, mukim itu artinya apa? Sekarang lagi mukim di mana ya? Nah, gitu kan? Nah, tinggal, domisili. Ya kan? Nah, mukim itu dari bahasa Arab. Ya, dari kata aqama yuqimu. Aqama itu bisa berarti juga mendirikan gitu. Tapi di sini diartikan dengan domisili atau menetap. Nah, mereka menetap di Mesir. Hatta asbahu yatahakkamuna fi sarwatil bilad. Sehingga mereka menjadi yatahakkamun. Yatahakkamun itu penguasa, menguasai gitu ya. Sarwatil bilad. Sarwat itu artinya kekayaan. Jadi awalnya pendatang ya. Ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa lalu dibawa saudara-saudaranya, kan berarti mereka ini pendatang ya, anak cucunya Nabi Yakub ini tadi. Nah, karena sudah berdomisili di situ cukup lama, akhirnya mereka bisa menguasai kekayaan negara tersebut. Famalaku al-aradiyah, termasuk juga menjadi memiliki tanah. Gitu. Jadi karena sudah menetap di situ kan, ya bagaimana prosesnya ya, tapi akhirnya kemudian mereka itu jadi malaku, memiliki al-aradiyah, jadi punya lahan, punya tanah gitu di situ. Wa sayatru ala sinaat. Nah, kemudian mereka juga mulai melakukan usaha sinaat itu bisa diartikan apa ya, semacam industri atau craft gitu. Ya punya mata pencaharian lah kira-kira begitu ya. Nah, jadi mereka lama-lama kemudian punya mata pencaharian di tempat tinggal itu di Mesir itu. Was taulau alal amwal. Nah, termasuk juga mereka bisa menguasai kekayaan yang ada di situ, harta. Hatta soru hum al-aghniya'u fi Misra. Sehingga mereka menjadi aghnia. Aghnia itu orang kaya. Dari kata ghaniyun. Ghaniyun itu salah satu asmaul husna, juga ada al-ghani ya. Al-ghaniyul mughni. Jadi yang kaya dan menjadikan kaya. Al-aghnia, mereka menjadi orang-orang yang kaya. Kayaknya aghnia ini sudah familiar juga ya bagi kita ya. Biasanya tuh gandengannya dengan muzaki. Apa menitipkan zakat itu kan ya orang miskin. Oke. Selanjutnya wa ahassa fir'aunu maliku Misra bil khaufi syadidi ala mulkihi min Bani Israel. Kalau Bani Israel ini adalah pendatang, nah ada penduduk asli di situ ya, di Mesir itu. Salah satu diantaranya ya Fir'aun itu. Nah, yang ada di ya pemilik Mesir itu tadi ya. Nah, karena ada pendatang kemudian menguasai lahan, menguasai mata pencaharian, menetap di situ menjadi orang kaya. Akhirnya kan Fir'aun ini merasa khawatir dan takut. Wa hasa Fir'aunu maliku Misra bil khauf. Khauf itu dia ngerasa ketakutan gitu, nanti kekuasaannya jadi beralih ke orang lain, ke pendatang gitu kan. Nah,
bil khaufis syadidi ala mulkihi min bani Israel. Jadi Fir'aun ini merasa takut kalau nanti kerajaannya ya atau kekuasaannya ini beralih ke Bani Israel. Faroha yastauli ala amwalihim. Lalu Fir'aun ini mulai menguasai harta mereka. Ya mungkin dengan cara merampas atau bagaimana ya. Wa yu'adzibuhum. Nah, menyiksa. Fir'aun ini menyiksa Bani Israel. Wa yaridul arda allati malakuha. Kemudian juga merampas tanah ya yang mereka miliki. Yang dimiliki oleh Bani Israel itu tadi. Bal waja'alahum khadaman lahu. Bahkan bal itu bisa berarti tetapi ya. Tapi di sini diartikan bahkan. Waja'alahum dan menjadikan Fir'aun pada mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Khodaman lahu. Untuk jadi pembantu. Buruh. Walil misriyina yazra'unal arda. Nah, lalu orang-orang Mesir ini menanam yazra'un itu kan artinya menanam ya. Yang mulai menggunakan lahannya itu tadi. Wa yabnuna al-muduna. Kemudian juga membangun al-mudun. Mudun itu jamak dari Madinah. Artinya kota. Oke. Pertanyaan teacher. Ya. Ini tadi Faroha itu apa tadi teacher? Kok suaranya nggak seberapa dengar ya? Ya, teacher. Nah, kalau Faroha itu apa tadi ya teacher? itu artinya kayak bada'a gitu Mbak, memulai. Ini dari kata roha, itu fa-nya fa huruf. Iya. Jadi faroha yang faroh artinya berbahagia itu ya, tapi fa-nya di sini fa huruf. Roha itu digunakan di buku ini. Ya. Jadi roha itu bisa memulai atau menjadi gitu. Oh, itu bukan nama saya itu bukan Faroha itu ya? Oh, kalau namanya Mbak Lena itu betul menggunakan ini, tetapi fa-nya itu fa bagian dari kata itu Mbak. Oh. Kalau Mbak Faroh, Mbak Lena itu memang Faroh. Jadi Roh itu nama masjid ya. kan ini, tapi fa-nya itu adalah bagian dari kalimat itu. Misalnya apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu misalnya kalau faroha yang di sini ini fa-nya imbuhan gitu Mbak. Oh, imbuhan. Jadi asli katanya itu roha. Oh, bukan. Nah, Bukan Faroh gitu ya. Lena Ya. itu fa bagian dari huruf itu gitu iya. Mungkin Mbak Lena masih ingat waktu belajar bahasa Arab di Indung juga, masih ingat? Sedikit-sedikit. Sudah lama sekali. Berhenti. Kan ada 3 kata dasar ya, ada 3 kata dasar. Nah, itu 3 huruf dasarnya. Kalau huruf dasar yang namanya Mbak Lena itu memang fa, ro, ha. Terlepas nanti dia dikasih alif, itu dia misalnya menjadi farroh. Farroh itu berarti sangat berbahagia. Maka ketika membaca namanya Mbak Lena itu, saya segera paham. Karena tahu bahasa Arab. Farroh itu misalnya kayak kata Wahab, Asmaul Husna itu ya. Kan dari Wahab memberi, Wahab yang maha memberi gitu. Misalnya lagi
Ya, yang iramanya seperti itu, ya. Farroh itu dari fariha atau faroha. Ini jadi faroh. Nah, kalau yang ini dia fa-nya bisa dihilangkan karena fa-nya ini tambahan gitu. Tambahan. Bila dasarnya roha itu tadi ya. Jadi aslinya roha. Roha itu pun mau dikembalikan lagi ke dasarnya bisa berbunyi rowaha. Kalau kita harus kembali pada 3. Oke, ya kira-kira begitu, Mbak. Oh, ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Oke, biasanya nanya, Ya. nanya dulu. Tadi Yaridu apa Yarudu, Tijan? yaridu. Yaridu ya. Ya. Al-ardo, alati malakuha, ya. Jadi kayak menguasai gitu, Mbak, memonopoli atau merampas gitu ya. Oke, sekarang coba Mbak Dini yang baca, Mbak, pelan-pelan. Tadi paragraf 2 selesai ya, Cer ya? Ya, sekarang tinggal waro'a. Waro'a Fir'aunu fi naumihi anna naron takhruju minasyami tahriqu buyutal misriyina wa qasrahu wala tahriqu buyuta Bani Israila. Oke. Mbak Dini mau coba ngartikan? Oke, waro'a Firaun melihat fi naumihi di dalam tidurnya anna naron cahaya ya, api atau cahaya api takhruju minasyami keluar dari Syam. Ya. Tahriqu buyutal misriyina. Tahriqu apa ya, Cat? Membakar ya? Tahriku Membakar buyutal misriyina, rumah-rumah di Mesir, orang-orang Mesir gitu. Wa qasrahu dan istananya Firaun. Iya. Wala tahriqu dan tidak membakar buyuta Bani Israel, rumah-rumah orang-orang Bani Israel. Oke, baik, bagus sekali. Jadi kalau bahasa Arabnya mimpi itu ro'a fi naum atau ro'a fil manam. Ya. Artinya bermimpi. Ro'a itu artinya melihat ya. Melihat, bisa berpendapat. Maka bahasa Arabnya ide atau pendapat itu ro'yun. Ma ro'yuki, ma ro'yuka, itu artinya apa pendapatmu, apa idemu gitu. Ro'a itu bisa berarti melihat dengan mata kepala langsung, maka ada istilah ru'yatul hilal itu. Untuk penentuan awal Ramadan, awal Syawal ya. Itu kan kita sering mendengar istilah ru'yah dan hisab. Itu beda dengan ruqyah ya. Maka ibu-ibu kalau mengucapkan ru'yah dan ruqyah harus dibedakan. Kalau ruqyah yang untuk jin-jin itu bunyinya ruqyah, bukan ru'yah. Ya, ruqyah itu artinya mengobati. Tapi kalau ru'yah yang pakai hamzah itu artinya melihat dengan mata kepala. Nah, jadi ru'yatul hilal maksudnya udah nampak belum itu bulannya kan? Nah, ro'a itu bisa berarti berpendapat. Ro'a kalau diiringi kata naum atau manam itu artinya bermimpi. Itu di surat As-Saffat itu coba ada kan yang tentang Nabi Ibrahim bermimpi itu? Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Di surat As-Saffat ayat 102 itu bercerita tentang Nabi Ibrahim ketika bermimpi menyembelih putranya Ismail.
Nah, itu menggunakan kata arafil manam. Yang di sini ro'a fi naum. Wa ro'a fir'aunu fi naumihi. Fir'aun melihat dalam tidurnya. Itu asli artinya begitu, tapi kan ya diartikan Fir'aun bermimpi anna naron takhruju minasyam. Dalam mimpinya itu Fir'aun melihat ada api keluar dari negara Syam. Tahriqu buyutal misriyina wa qasrahu. Membakar rumah-rumah orang Mesir wa qasrahu, dan istana dia, istana Fir'aun terbakar. Gitu. Wala tahriqu buyuta bani Israila. Tapi api itu tidak membakar rumah-rumah Bani Israel. Buyut itu jamak dari baitun. Ya. Maka kita mendengar istilah baitullah, rumah Allah. Ya. Nah, jadi buyut jamak dari bait. Kalau buyut bahasa Jawa, itu buyut itu di atasnya kakek nenek. Itu di atas kakek nenek itu buyut kalau bahasa Jawa. Baik. Mbak Novi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'al munjimuna fafasru lahu hadhihi ru'ya bi anna gulaman yuladu fi bani Israila yakunu zawalu mulkihi ala yadayhi. Oke. Mbak Novi kok suaranya kayak jauh ya? Oh, ini gimana, teacher? Oke. Ya sampai situ. Harus deket sama laptopnya. Baik. Dan Mau artikan Mbak Novi? ya, oke. Dan telah datang para tukang ramal menafsirkan Fasru itu menafsirkan atas mimpi itu ya. Hadhihi ru'ya, mimpi itu bahwa sesungguhnya gulaman yuladu dilahirkan ya, seorang anak dilahirkan fi Bani Israel, di Bani Israel, yakunu zawalu menjadikan hilang ya. Zawal itu sama dengan yang zawal tergelincirnya matahari itu enggak, Teacher? Ya, zawal itu artinya bisa tergelincir atau hilang. Mulkihi, kekuasaannya, ala yadaihi, di atas kedua tangannya. Ya, baik. Jadi wajah al munajimuna, munajimun itu ahli nujum ya. Ahli nujum itu kan tukang ramal. Kemudian karena Fir'aun tadi bermimpi, lalu tukang ramal itu datang, lalu menafsirkan lahu untuknya, untuk Fir'aun hadhihi ru'ya. Mimpi ini, mimpi tersebut ya, bi anna ghulaman, bahwa dari mimpi Fir'aun itu ditafsirkan akan ada seorang anak laki-laki yuladu fi Bani Israel, dilahirkan dari Bani Israel. Yakunu zawalu mulkihi ala yadaihi. Yang mana di tangan anak muda ini, anak lelaki ini akan hilang kekuasaan Fir'aun. Saya kurang tahu Mira. Ini tentang Nabi Musa, Mbak. Nabi Musa. Baik. Jadi karena tadi Fir'aun bermimpi, kemudian datanglah tukang nujum, ahli peramal ya, menafsirkan dari mimpi Fir'aun itu bahwa ghulaman, ada anak lelaki, yuladu, dilahirkan dari Bani Israel, yakunu zawalu mulkihi ala yadaihi. Yang mana kekuasaan, mulkun itu kekuasaan atau kerajaan ya. Kerajaan Fir'aun ini zawal, hilang ala yadaihi, atas tangan anak
lelaki itu. Maksudnya ya dengan kekuasaannya si Ghulam yang akan lahir ini tadi, akan hilanglah kekuasaan Fir'aun. Oke. Teacher, maaf. Nanya dong. Ya, Jadi hi di sini berarti merefernya ke Ghulamnya ya, bukan ke Firaun ya? ya, zawalul mulki ala Oh, yad. oke. Tapi yang mulkihi yang Fir'aun ya, Cere. Mulkihi Fir'aun. Kalau yang Ala lahu, yadai. ya. Oh, Kalau yang lahu, kalau Lahu Fir'aun. yadaihi ke ya. Ghulam. Yang mulkihi? Gimana, Mbak? Yang mulkihinya ke Firaun ya? Ini ke Fir'aun. Iya. Oke. Jadi Ya, zawalul mulki Fir'aun ala yadai gulaman. Ya. Kan yadaihi itu kan kedua tangan ya. tadinya Maksudnya saya ya dengan kekuasaan. tadinya saya pikir ngartiinnya akan menghilangkan kekuasaannya dari tangannya. Bukan ya? Enggak gitu ya. Kalau Allahnya nggak bisa pakai gitu, nggak bisa dari tangannya gitu, nggak bisa. Maksudnya tangannya itu Ini Fir'aun akan juga ya? menghilangkan kekuasaannya dari tangannya. Karena tadinya saya pikir ngartiinnya gitu. Kalau apakah Allahnya bisa diartikan demikian atau pasti atas tangannya itu adalah berarti yang melakukannya orang lain lagi gitu. Bentar. Bi anna gulaman yuladu fi bani Israila yakunu zawalu mulkihi ala yadaihi. Kalau ini sih saya memahami kalau misalnya itu hilang dari tangannya mungkin min ya, menggunakan min ya. Nah, ya itu makanya apakah min di situ Allah bisa berarti demikian atau berarti Allah ini berarti artinya ya bukan yang saya seperti yang saya pikir gitu. Iya. Sementara mungkin saya memahami Allah ini atas Si tangan Ghulam. Ya. Cuma nanti saya confirm lagi kalau misalnya pas dapat pemahaman baru ya. Tapi sementara itu. Ya. Ini dulu sudah pernah dibahas ya? Waktu belum sih yang ini. Oh, belum sampai sini. Udah sampai sini tapi bagian ini kita nggak bahas yang ini. Oke. Ya. Sementara begitu pemahaman saya. Jadi yakunu zawalu mulki Fir'aun ya ala yadehi ala yadai Ghulam. Nah, jadi di hadapannya si Ghulam itu kemudian hilanglah kekuasaan atau kerajaannya Fir'aun. Itu. Oke. Baik. Sekarang Mbak Alia mau coba baca? Boleh dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asdara Fir'aunu awamiru li junudihi la yulidu min bani Israil la mauludun sabiyun ila kutla wa zubiha. Asdoru apa ya? Saya nggak tahu. Satu lagi boleh Mbak? Satu lagi. Boleh tolong ke bawah nggak, Nov? Aku nggak bawa, nggak lihat, nggak pegang ininya. Oke. Wafi binti Imrana min bani Israila kanat hunaka zaujatu Imrana allati hamalat. Wa qad hana al-waqtu litad'a waliyadaha. Baik. Mbak Alia mau nyoba ngartikan? Coba tapi ya stop Nov ya pas. Asdaro apa ya sudur? Apa sih itu? Bisa membuat, bisa mengeluarkan. Oh oke. Berarti Fir'aun mengeluarkan aturan ya? Aturan untuk tentaranya. La yulidu min bani tidak ada melahirkan maksudnya ya, jadi tidak boleh ada kelahiran dari Bani Israel
Benar nggak Tisle? Nggak tahu. Dari Bani Israel mauludun anak laki-laki, sobi nggak tahu, sobiyun ilah kecuali disembelih. Mereka disembelih ya, dibunuh dan disembelih gitu ya. Oke. Wafi dan bagi anak perempuan bagi perempuan orang perempuan lah ya, min dari Bani Israel kanat hunaka zaujatu Imrana allati hamalat. Baiti itu bukan binti. Gimana? Baik wafi baiti kan? Oh iya, wafi baiti aku binti ya. Wafi baiti Imrana dan rumah perempuan Imrana min bani dari orang-orang Bani Israel. Di rumah Imron. Kanat hunaka give up Tichle. Nggak tahu. Oke. Hunaka give up. Ya nggak apa-apa, sama-sama belajar kok. Ya, jadi ibu-ibu peserta baru nanti boleh raise hand kalau ingin baca ya. Ini yang member-member lama ini ya baca dulu, nanti silakan yang baru yang ingin mencoba juga. Oke, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asdaro fir'aunu al-awamiro li junudihi. Nah, Fir'aun ini kemudian membuat peraturan atau perundangan. Awamir itu jamak dari amrun ya. Amrun itu bisa berarti perintah, bisa berarti urusan, bisa berarti peraturan gitu. Nah, Fir'aun mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan li junudihi bagi tentara-tentaranya. La yuladu min Bani Israila, tidaklah dilahirkan dari Bani Israel, mauludun sobiyun, anak bayi, sobi itu artinya baby, illa utila wadubiha, kecuali dibunuh dan disembelih. Ya, kalau ada kata kecuali sama la itu maknanya adalah yang nggak boleh ada yang lahir dari Bani Israel gitu, ya. Kecuali dibunuh dan disembelih. Maksudnya kalau ada anak dari Bani Israel yang lahir, maka dia harus dibunuh atau disembelih. Teacher, maaf mau tanya, teacher. Ya, Mbak. Ya, kalau mauludun itu artinya anak ya, bukan Mauludun kelahiran kemarin gitu, bukan? Ya. Jadi ada walid, ada walad, ada maulud. Ya, maka hadis Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, maulud itu artinya yang dilahirkan. Yang dilahirkan itu siapa? Ya anak, ya kan? Nah, jadi untuk menyebut anak itu bisa walad, bisa maulud. Ini Kalau isim maf'ul ya, teacher? Isim maf'ul, ya. Jadi kalau kita kembalikan pada tasrifnya, maulud itu adalah isim maf'ul. Nah, walad itu bisa dia terbentuk dari kata walada yalidu, tapi dia bisa jadi yang keluar dari tasrif gitu. Atau dia ya bisa dimasdarkan, tetapi yang atau itu memang sudah bahasa baku yang berarti anak laki-laki misalnya gitu. Tapi kita bisa mencari rootnya juga, mencari akar tasrifnya juga bisa gitu. Nah, jadi kita gimana Mbak Roh? Ya, teruskan dulu, teacher. Nah, jadi maka kalau kita memperingati kelahiran Rasul, kelahiran Nabi itu bukan maulud Nabi ya, tapi maulid. Ya, nah, jadi maulid Nabi bukan maulud Nabi. Kalau maulud Yalida ya. Karena kalau maulid itu isim makan kan, walad yalidu wilad walidun maulidun miladun kan gitu kan. Nah, sehingga kalau kita menyebut
kelahiran Nabi itu yang 12 Rabiul Awal kita peringati bukan Maulud namanya, tapi Maulid. Maulud itu Maulid isim zaman ya, Teacher? isim zaman, artinya waktu dilahirkan. Itu. Nah, Maulud itu artinya anak. Nah, kalau Walid itu bisa berarti ayah, ya, bisa berarti ya terambil dari kata walada yalidu itu, tapi nanti lebih sering artinya ayah. Meskipun yang melahirkan itu ibu. Oh iya oke. Iya betul. Maka itu menjadi walidaya. Ini saya bahas di hari Rabu. Mungkin Oma masih ingat. Oma sama siapa ya yang di kelas Rabu? Kemarin saya membahas tentang walidaya itu. Doa untuk kedua orang tua. Kalau Jadi, ibu berarti walidah gitu, Teacher. Walidah. Walidah itu ibu. Walidah itu al-um. Ibu. Tapi ada juga misalnya kata-kata dalam bahasa Arab itu yang mengandung makna perempuan itu tidak menggunakan tak marbutoh juga ada. Misalnya kata rodhi'a. Rodhi'a itu artinya menyusui. Tidak perlu rodhi'atun, cukup rodhi'un itu sudah mengandung makna perempuan. Karena kan tidak ada laki-laki menyusui ya. Nah, jadi yang berkaitan dengan pengalaman biologis perempuan itu ada istilah khusus dalam bahasa Arab yang tidak menggunakan tak marbutoh itu sudah mengandung makna perempuan. Rodhi' itu tanpa kita menyebut rodhi'atun itu sudah pasti merujuk kepada perempuan. Karena yang menyusui itu pasti perempuan. Dan menstruasi. Menstruasi itu kita tanpa mengucapkan haidotun, kita mengucapkan haidun itu sudah betul. Karena kan yang menstruasi hanya perempuan. Gitu. Jadi ada istilah begitu yang tidak perlu diberi tak marbutoh, tapi itu karena memang pengalaman khas perempuan. Terutama pengalaman-pengalaman biologis dan reproduksi ya. Mengandung, hamil. Nah, hamil itu tidak perlu hamilatun juga. Orang sudah paham bahwa hamilun itu pasti perempuan. Itu. Hamilun, radhi'un, apalagi tadi? Haidun. Nah, itu. Tanpa tak marbutoh sudah mengandung makna perempuan. Itu. Oke. Nah, tadi sampai mana ya? Sampai ke situ. Cijle, aku udah ngerti sekarang, baca artinya lagi ya, nyoba artiin lagi ya. Okay. Wafi baiti. Dan di rumah Imran dari Bani Israel, min Bani Israila, kanat hunaka ada zaujatu istri Imran allati hamalat. Allati hamalat yang sedang mengandung. Waqad dan cuman ini Hana ini apa sih, seperti hampir gitu ya, apa sih? Itu Hana itu ya kayak Judit gitu, sudah tiba masanya. Waktunya ini, oh ya. Dan sungguh waktunya litadoa, nah apa nih litadoa apa sudah? Tadoa ini melahirkan. Oh, litadoa melahirkan. Waktu untuk melahirkan. Li-nya huruf kan? Li-nya huruf ya kayaknya tadoa. Ya, li-nya huruf untuk melahirkan anaknya gitu ya. Nah, ada walidun, ada waladun, ada mauludun, ada walidun. Ya. Oke, ya enggak usah dibikin bingung sih. Nah, ini sekarang menggunakan kata walid. Kalau walid itu anak lagi juga artinya. Kalau walid itu sama dengan maulud yang dilahirkan. Tapi kalau walid itu ayahnya. Gitu. Bisa dipahami ya, dicatat. Walid. Walid. Nah, kalau walid itu anak. Kalau walid itu orang tua. Bapak atau ibu gitu. Jadi walid itu isim apa, Teacher? Walid. Kayak rohim. Itu isim-isim apa istilahnya itu? Sebetulnya dari isim maf'ul yang dengan bentukan seperti itu sih, Mbak. Kalau dari sisi artinya,
itu sama dengan isim maf'ul. Tapi dia ada isim mubalaghah. Ya. Oh, iya, Seperti semua rohib. mubalaghah, ya. Walid. Orang Malaysia biasa panggil Iya. Pak ayah tuh berarti harusnya 2 walid gitu ya, walid. Oh ayah. Ya. Kalau walid itu orang tua. Kalau walid itu anak. Oh. Oke, baik. Sekarang saya artikan lagi ya. Kelanjutannya. Wa fi baiti Imrana, dan di rumah Imron bin Bani Israel, dari Bani Israel, kanat hunaka. Hunaka itu kan asli artinya di sana. Di sana itu ya kalau bahasa Inggris kayak there is kan. There is kan artinya ya there kan di sana, tapi kan kalau there is kan tidak juga diartikan di sana, ya maksudnya ada gitu kan. Di rumah Imron dari Bani Israel terdapat atau ada istri Imron yang sedang hamil, waqad hanal waktu, dan tiba masanya, litadha'a walidaha. Wadha'a yadha'u itu asli artinya meletakkan, menaruh. Tetapi kalau dalam konteks hamil dan melahirkan, maka wadha'a yadha'u itu artinya melahirkan. Ya. Di Imron dari Bani Israel terdapat istri Imron yang tengah hamil dan tiba masa untuk melahirkan anaknya. Oke. Nah, dari sini kita pahami bahwa bapaknya Nabi Musa itu namanya Imron. Sebagaimana kakeknya Nabi siapa? Kakeknya Nabi siapa yang namanya Imron? Surat Ali Imran itu kakeknya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, kakeknya Nabi Isa namanya Imron. Kalau ibunya Nabi Isa? Maryam. Maryam. Ada yang tahu istrinya Imron? Istrinya Imron yang kakeknya Nabi Isa? Zakaria itu bukan apa? Istrinya Mbak, istrinya Imron. Oh, istrinya Imran. Kalau istri itu perempuan ya? Oh, neneknya berarti nenek ya? Ya, neneknya Nabi Isa. Oh, neneknya. Ada yang tahu neneknya Nabi Isa? Neneknya Nabi Isa itu namanya Hannah. Jadi ini sekalian saya jelaskan silsilah ya. Hannah. Oh. Yang di surat Ali Imran itu punya istri namanya Hannah. Hannah ini punya saudara perempuan namanya Isya. Atau bahasa Ibraninya Elizabeth. Maka sebetulnya kalau kita menyebut Elizabeth, Mon Elizabeth misalnya, itu tidak harus artinya Kristen. Elizabeth itu nama Yahudi. Karena Nabi apa? Kakaknya Hannah, kakaknya atau adiknya lah ya. Pokoknya itu dua bersaudara perempuan. Yang satu namanya Hannah, satunya namanya Isya atau sering disebut juga Elizabeth. Itu nama yang hampir sering disebut di beberapa referensi, baik bertuliskan bahasa Arab maupun sudah diterjemahkan ya. Nah, ini kan kakak adik. Imron menikah dengan Hannah, Elizabeth ini menikah dengan Zakaria. Oh, ini dengan Zakaria. Zakaria dan Imron itu apa? Silsilah keluarganya. Induknya ya, apa? Silsilah saudaranya apa Imron sama Zakaria? Biras ya, biras. Apa orang sini bilang biras ya? Biras. Kalau orang Melayu bilang biras ya. Antara ipar gitu. Ya, ipar. Nah, biras. Orang sini bilang biras. Oh, apa Mbak Len bahasanya? Biras. Kalau orang Melayu bilang biras. Oh, biras. Oh, ya. Istri dengan ini adik-beradik terus ininya sesama ipar gitu. Sesama ipar itu biras.
Oh, iya. Nah, Zakaria, kemudian begini, di cerita di surat Ali Imran itu kan diceritakan kalau Hannah dan Imran ini lama tidak punya anak, ya kan? Kemudian bernazar. Qala rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, itu loh. Jadi dari ayat 33 kalau tidak salah. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, dan seterusnya itu. Nah, jadi Hannah ini bernazar kalau nanti aku punya anak maka akan aku titipkan di Bukan ke Zakaria itu kan. Nah, ternyata yang lahir bukan anak laki-laki, tapi perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Yang lahir Maryam. Nah, Hannah Imron ini tadi punya anak Maryam. Dijelaskan bahwa ada yang mengatakan belum sampai lahir Maryam sudah meninggal Imron. Ada yang mengatakan ketika Maryam umur 2 tahun, Imron meninggal. Akhirnya dititipkanlah Maryam ini ke pamannya. Siapa pamannya? Zakaria. Zakaria itu tadi. Nah, Zakaria ini juga nasibnya sama. Jadi baik Hannah maupun Elizabeth ini lama tidak punya anak. Sama. Nah, ketika Zakaria mengasuh Maryam itu, kemudian Maryam diletakkan di mihrab, ya kan? Sering mendapatkan makanan. Padahal bukan musimnya, kok sering ada makanan di situ. Padahal kuncinya yang bawa kan Zakaria ya. Nggak ada yang bisa buka itu mihrabnya itu, tapi sering ada makanan di situ. Akhirnya ditanya, dari mana Maryam kamu dapatkan makanan? Apa jawab Maryam? Hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Nah, dari situ kemudian Zakaria tidak putus untuk berdoa. Oh, jadi sesuatu yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin kalau Allah menghendaki. Karena itu aku harus terus berdoa untuk memohon kepada Allah supaya aku diberi anak. Nah, itu nanti bisa dibaca di surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, dan seterusnya itu wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akhirah, dan seterusnya itu. Jadi Nabi Zakaria tidak putus asa walaupun di situ disebutkan tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban, tapi aku tidak akan kecewa dalam berdoa. Akhirnya kemudian punya anak siapa? Punya anak, anaknya Zakaria dan Elizabeth siapa? Yahya. Yahya. Nah, jadi begitu Yahya dan Maryam ini silsilahnya Pupuan. sepupu. Yahya dan Maryam ini sepupu. Yahya dan Isa yang sama-sama tadi masih ada silsilah juga kan? Berarti keponakan. Ya, ponakan sepupu. Nah, kita merujuk di surat Ali Imran ayat 33, di situ disebutkan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Ketika Allah menyebutkan Adam wa Nuh, itu tidak menggunakan al, tidak menggunakan keluarga. Sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Di situ disebutkan keluarga karena dari Ibrahim dan dari Imran inilah keluarganya turun-temurun menjadi nabi, ya kan? Nah, jadi dari Ibrahim, urut-urutannya Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail, dua-duanya nabi. Ishak punya anak Yakub, nabi. Yakub punya anak Yusuf, nabi. Kan? Nah, nanti sampai ke Ayub itu juga masih ada silsilah ya, tapi biasanya silsilahnya itu udah menyilang. Kalau udah menyilang itu perlu lihat bagan. Tapi kalau Yusuf, Yakub, lalu Ishak, Ibrahim.
Nah, itu satu garis ya. Maka di situ wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Teacher boleh Ya. nanya. Ya, Mbak. Ini saya rada bingung soalnya yang sebelumnya teacher jelasin yang ibunya namanya Yohabat. Iya, itu kalau ibunya Musa, Mbak. Ini tadi ibunya Isa. Ini Oh, ini ibunya Mas, Isa. sebelum Ibunya Maria. sebelum saya menjelaskan ke silsilah Musa supaya tidak rancu bahwa ini ada nama yang sama, Imron, sama-sama Imron. tetapi yang satu silsilah ke Musa, yang satu silsilah ke Isa. Kalau ibunya Isa namanya, kalau ibunya Musa namanya Yokabet atau Yokabat. Bapaknya namanya Imron. Nah, tapi Imron ini juga, maksud saya dengan begini nanti kita nggak bingung ya. Ini Imron yang di buku ini berbeda dengan Imron yang di surat Ali Imran itu. Karena itu ke garis Nabi Isa. Kalau ini Nabi Musa. Oke. Nah, Nabi Musa dan Nabi ini kalau kita baca timeline-nya, Nabi Isa kan sudah dekat ke Nabi Muhammad. Ya kan? Sudah dekat ke Nabi Muhammad. Selisihnya berapa? Ya 570 tahun itu. 570-an tahun itu. Kan 570 Masehi gitu kan lahirnya Nabi Muhammad itu. Nah, jadi sementara kalau Nabi Musa kan agak jauh ya. Nabi Musa ini Yusuf, Su'aib, Musa, Harun, masih ada Dzulkifli. Kemudian siapa? Ilyasa, Yunus, Zakaria. Nah, masih panjang gitu. Oke, ya ini dia agak berkembang. Maksudnya ke silsilah Nabi Isa. Kalau ini Nabi Musa, tapi sama ada nama Imron. Cuman Imron yang di sini ini berbeda dengan Imron yang di surat Ali Imran itu. Oke, ya Mbak, betul nama ibunya Nabi Musa itu Yokabet namanya. Nah, saudaranya Musa kan di surat Al-Qasas itu disebutkan juga kalau ada kakaknya Nabi Musa perempuan yang ikut ngintil itu loh, apa ya istilahnya, ketika ibunya Nabi Musa meletakkan Nabi Musa di di Sungai Nil, itu kan ada kakaknya yang ikut buntuti kan. Nah, itu kakaknya juga bernama Maryam. Gitu. Sehingga nanti di sini ada pemeran Imron dan Maryam yang kalau kita nggak paham ya bisa sedikit membingungkan gitu. Karena itu perlu diperjelas juga. Karena itu namanya Maryam juga yang ikut buntuti apa itu. Nanti coba kalau ingin baca lebih detail cerita Nabi Musa itu di surat Al-Qasas itu dijelaskan cukup runtut ya ceritanya itu. Jadi dari ayat 3 itu misalnya, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang yang beriman. Jadi ada sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian nanti di ayat 7. Wa auhayna illa ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, itu jadi cerita tentang ibunya Musa yang mendapatkan wahyu untuk menghanyutkan putranya di Sungai Nil. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dan seterusnya itu nanti disebutkan sampai ke Nabi Musa membunuh seseorang, kemudian dia melarikan diri ke Madian, lalu bertemu dengan Nabi Syuaib, punya 2 anak perempuan yang sedang menambat untuk kambingnya itu ya, kemudian nanti Nabi Musa bantuin, itu nanti coba dibaca di surat Al-Qasas, detail ya di situ. Oke, jadi kita sementara sampai sini karena
Nah, waktunya 1 jam. Kayaknya masih kurang ya, Mbak, 1 jam, Mbak. Oke, ya insya Allah pelan-pelan nanti kita lanjutkan. Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Baik. Jika tidak ada, mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdik. Mohon maaf dan terima kasih. Banyak Ticele. Selamat teacher, mohon maaf lahir batin. Ini tiap hari Senin ya, teacher? Mbak, tiap hari Senin, Mbak Lena. Ya, insya Allah. Ya, ya Mbak. Alhamdulillah Ticele. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya, bagi Salam adik. semua, Mbak Devi, Mbak siapa? Yang Assalamualaikum teacher. gambar, Mbak Dia, Oma, Lucy yang nggak buka, nggak ada Bu Lulu. Oke, terima kasih semuanya. Maaf nggak sempat. Terima kasih, teacher. Oke, sampai Terima kasih, teacher. Terima kasih teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ya Mbak Ita, terima kasih.